Anak itu selalu ada di setiap kejadian aneh di desa. Terkesan kebetulan. Namun perlahan semua semakin di luar nalar seolah desa itu dihantui oleh bayang-bayang anak jahanam. Suasana pasar malam yang semula riuh berubah menjadi hening dalam sekejap. Para pengunjung diminta segera pulang setelah sebuah insiden tragis terjadi. Wahana rumah hantu, yang selama ini beroperasi tanpa masalah, tiba-tiba roboh dan menelan korban jiwa. Satu keluarga menjadi korban. Sepasang suami istri dan seorang anak perempuan tewas di tempat. Namun, ada satu anak yang selamat dari kejadian itu. Anak itu bernama Purwa. Seorang anak yang baru beberapa bulan diadopsi oleh keluarga itu. Seorang ibu mencoba menenangkan Purwa yang tak mampu menahan tangisnya. Sejak kejadian itu, Purwa hidup bersama Embo Asih, janda tua yang hidup di desa Wonomendar. Sejak tragedi di pasar malam, hidup Purwa berubah menjadi bayangan kelam. Desa Wonomendar, tempat Embo Asih membawanya, adalah sudut desa kecil yang sunyi. Rumah mereka dikelilingi hutan lebat dan kabut tipis yang menyelimuti pagi hari. Di sanalah Purwa tinggal. Tapi suasana damai desa itu tak bertahan lama. Hari pertama, semuanya tampak biasa. Purwa, meski pendiam dan sering menatap kosong, tidak menunjukkan keanehan. Namun, pada malam ketiga, Embo Asih mendengar suara-suara lirih dari kamar Purwa. Seperti suara perempuan tua berbisik, memanggil nama anak itu. Embo Asih mengintip dari balik pintu, tetapi hanya mendapati Purwa duduk di lantai, membelakangi pintu, berbicara sendiri. "Sudah waktunya," katanya dengan suara datar. Embo Asih bergidik, namun tak berani bertanya. Keesokan paginya, warga gempar. Pemuda bernama Karso, yang malam sebelumnya menggembala kambing di hutan, ditemukan tewas di dasar jurang. Tubuhnya penuh luka, matanya terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Beberapa warga sempat melihat Purwa bermain tak jauh dari lokasi kejadian. Ia mendengar angin kencang dan suara-suara aneh di malam itu, tetapi tak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, itu baru permulaan. Hari-hari berikutnya, desa dihantui oleh kejadian-kejadian ganjil. Saat sedang ada penyuluhan vaksin hewan ternak, terlihat Purwa sedang bermain-main dengan ayam di sana. Namun siapa sangka, sebelum penyuluhan berakhir, seluruh ayam-ayam di sana mati dengan tiba-tiba. Purwa pernah tiba-tiba datang ke pementasan layar tancap. Ia menonton sendirian menjauh dari warga dengan raut wajah yang aneh. Malam itu pentas layar tancap dihentikan mendadak karena ada beberapa warga yang tersengat aliran listrik. Sebagian warga pun mulai menyangkut pautkan kejadian itu dengan keberadaan Purwa. Mereka merasa desa diteror bayang-bayang anak itu. "Ini bukan kebetulan," ujar Ki Suradipa,
sesepuh desa yang dikenal memahami hal-hal gaib. Ia memanggil Embo Asih ke gubuknya. Dengan nada serius, ia memperingatkan, anak itu ada sesuatu yang mengikutinya. Embo Asih mencoba mengabaikan ucapan itu, tapi ia tak bisa memungkiri bahwa Purwa berbeda. Anak itu sering terlihat melamun, menatap langit dengan ekspresi kosong, atau terkadang tersenyum sendiri seperti mendengar lelucon yang tak diketahui orang lain. Walau begitu, Embo Asih tetap menyayangi Purwa seperti anaknya sendiri. Apapun yang terjadi, kamu tetap anakku ya. Nah, gumam Embo Asih sambil memeluk Purwa. Saat itu Purwa sendiri tidak mengerti dengan apa maksud Embo Asih. Suatu malam, Desa Wonomendar mengadakan upacara bersih desa. Semua warga berkumpul di alun-alun. Purwa berdiri di pinggir kerumunan, diam, dengan tatapan kosong yang mencurigakan. Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang. Lampu-lampu obor padam, panggung utama roboh, dan tiang-tiang bambu jatuh menghantam beberapa warga. 5 menjadi korban luka-luka, sementara yang lain berlarian panik. Beberapa warga menoleh menatap ke arah Purwa, kali ini dengan tatapan benci. Di tengah kekacauan itu, seseorang berteriak, "Itu karena anak itu. Sejak dia datang, desa ini kena bencana. Kita tidak bisa hidup dengan desa yang terus diteror oleh bayang-bayang anak itu." Semua mata tertuju pada Purwa, yang berdiri kaku di tempatnya. Wajahnya pucat, dan matanya kosong. Ki Suradipa mencoba menenangkan warga, tapi ia sendiri tahu bahwa ucapan itu tidak sepenuhnya salah. Dalam ritual malam itu, ia menemukan kebenaran yang mengerikan bahwa ternyata Purwa ditempeli roh seorang dukun perempuan yang mati penasaran. Roh itu haus tumbal, dan Purwa adalah alatnya untuk membawa jiwa-jiwa baru. Roh itu sangat kuat, ujar Ki Suradipa kepada Embo Asih. Kalau tidak dihentikan, kita semua dalam bahaya. Siapa sangka, perbincangan Ki Suradipa dan Embo Asih terdengar oleh Purwa. Saat itu Purwa begitu sedih. Ia menangis sejadi-jadinya sambil bersembunyi. Ia menyalahkan dirinya sendiri ketika tahu bahwa kematian yang terjadi selama ini adalah karena dirinya. Purwa menyayangi warga desa, namun saat ini warga desa membencinya. Sebelum warga sempat bertindak, Purwa menghilang. Malam itu, Embo Asih terbangun mendapati kamarnya kosong. Jendela terbuka, dan hanya ada selembar kertas di tempat tidur Purwa dengan tulisan, "Purwa harus pergi. Purwa tidak ingin menyakiti warga desa yang sayang sama Purwa lagi." Semenjak kepergian Purwa, keadaan di desa Wonomendar semakin kondusif. Hanya Embo Asih yang masih memendam rasa sedih atas kepergian Purwa yang sudah ia anggap sebagai anak sendiri. Menurut Ki Suradipa, Purwa pasti akan bertahan hidup. Roh yang mengikutinya membutuhkan Purwa untuk memenuhi hasratnya. Malam itu, desa Wonomendar kembali sunyi. Embo Asih duduk di tepi tempat tidur Purwa, memandangi surat yang ditinggalkan anak itu dengan air mata berlinang. Purwa harus pergi. Purwa tidak ingin menyakiti warga desa yang sayang sama Purwa lagi. Ia membaca kalimat itu berulang-ulang, merasa kehilangan mendalam atas kepergian anak yang sudah ia anggap seperti darah dagingnya sendiri. Meski berat,
Embo Asih hanya bisa berharap Purwa akan menemukan jalan untuk melawan nasib yang membelenggunya. Waktu berlalu, dan kehidupan di desa perlahan kembali normal. Namun, hati Embo Asih tetap merindu. Suatu pagi, ia menemukan boneka kayu kecil yang pernah ia buat untuk Purwa tergeletak di depan pintu. Ia tahu, dimanapun Purwa berada, anak itu masih mengingatnya. Dengan senyuman penuh haru, Embo Asih berbisik dalam hati, mendoakan agar Purwa menemukan kedamaian, meski jauh dari desa yang pernah ia anggap rumah. Selesai.